Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kita sampai di kajian ayat yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Saat ini ada di bulan-bulan haji dan tanggalnya juga ini adalah tanggal di mana para jemaah haji menyelesaikan puncak ibadah haji. Jika tanggal ini yang nafar awal itu menyelesaikan hajinya. Meskipun ada berita-berita yang sampai kepada kita ya, di mana sebagian jamaah, tapi kita tidak tahu ya. Saya juga tidak mengikuti secara khusus. Yang pertama, sebagian jamaah haji itu tidak berangkat wukuf, gitu ya. Informasinya seperti itu. Sementara Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah, haji itu ya puncaknya, itu wukuf di Arafah. Bagi jamaah hajinya, kalau itu karena ketidakmampuan ya, karena di bawah koordinasi ya petugas haji yang mengatur pemberangkatan, termasuk pihak-pihak yang menyediakan fasilitas penyelenggaraan di sana, maka itu sebagai sebuah kondisi yang tidak sengaja, tapi menurut pendapat saya tidak sengaja itu tetap berlaku seperti hukum sebelumnya. Dalam ayat 196 surat Al-Baqarah ya, wa atimul a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ayatnya dan sempurnakanlah ibadah haji
ibadah umroh kalian hanya karena Allah. Fa'in uhsintum, maka jika kalian itu terhalang, terkepung, bisa jadi terhalangnya karena musuh. Beberapa waktu ya sebelum Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji di tahun ke-10, di tahun ke-10 Hijriah, itu tahun ke-6 Hijriah beliau sudah melaksanakan, tapi terhalang ketika sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sekarang salah satu tempat untuk memulai ihram, gitu kan? Batas kota Makkah, batas tanah haram, ya, di mana di situ kan dimulai orang melaksanakan ihram haji atau Hudaybiyah. Nah, karena itulah maka pada masa Nabi SAW saat itu kaum muslimin yang bersama beliau yang sudah berniat haji pada saat itu, dulu betul-betul umroh, belum ada pemisahan haji dan umroh. Orang yang sudah niat haji pada saat itu diminta untuk menyembelih hadiyu. Jadi kalau sekarang ada jamaah ya, yang belum bisa wukuf, maka dia paling tidak terkena hadiyu. Tapi persoalannya wukuf itu adalah rukun haji. Saya belum tahu hukum selanjutnya. Saya kira nanti kalau memang ada rilis resmi, ada beberapa jamaah yang tidak bisa berangkat wukuf, ya, seharusnya juga ada solusi yang resmi. Karena wukuf itu adalah rukun haji. Kalau rukunnya tidak terlaksana, meskipun sudah dibayar hadiahnya, itu tetap belum sah. Itu maka hajinya bisa dilaksanakan di tahun berikutnya. Kecuali ada istihad, karena itu di luar kontrol. Misalnya ada istihad, tetap membayar hajinya dianggap sah. Tapi hukum itu adalah rukunnya haji. Kalau tidak terlaksana haji itu, ya, padahal sudah dimulai ihramnya, ya, menyembelih hadiyu kok tidak punya uang, maka ayatnya di belakang, ya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka kalau nggak punya, ya, itu kalian bisa berpuasa 3 hari selama di sana, selama masih dalam penyelenggaraan ibadah haji, dan 7 hari ketika kalian kembali. Ya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Itu yang terkait dengan pelaksanaan haji sekarang. Ya. Saya juga tidak tahu juga, lebih-lebih ada yang kemarin
ada yang meninggal karena diturunkan di tengah padang pasir. Ya, tidak perlu tergiur dengan begitu ya. Gayanya tetap bayar, gitu ya. Tapi aturan itu kita tidak tahu perubahan-perubahannya. Kalau tahun kemarin masih ada yang lolos, banyak yang lolos. Tahun sebelumnya itu memang banyak yang melakukan. Tahun sebelumnya lagi wis foto bebas gimana? Ya, dengan keadaan-keadaan itu kemudian orang berani berangkat. Ya itu resikonya seperti itu. Kemarin itu kan, ya, kalau sudah masuk tanggal pelaksanaan haji, ya sudah masuk 1 Zulhijjah, itu kota Mekah itu sudah semakin ketat. Kalau sudah kurang 5 hari lagi pelaksanaan, masuknya itu mesti diperiksa. Nah itu orang dari luar, penduduk Saudi sendiri nggak bisa masuk. Kalau yang di luar tanah haram, ya dengan leluasa nggak bisa. Yang bisa ada di Mekah ya penduduk di tanah haram. Yang ada, yang bisa ada di tanah haram ya penduduk situ sendiri. Dari luar itu periksa dicegat ya, nggak boleh pelaksanaan sendiri. Dan itu pelaksanaannya semakin ketat. Contoh enten sing meksa dari luar kota nunggu kan, ya, nunggu pelaksanaannya. Ya sudah, kemarin itu dalam salah satu berita, kalau itu berita resmi ya, sudah sampai menjelang batas kota Mekah ada pemeriksaan, kemudian disuruh kembali ke Jeddah. Sudah ditaruh di Jeddah, terus ketemu, sudah ditaruh di Jeddah. Lu kok maksa mertuanya nyewa? Ya pemeriksaan lagi akhirnya diturunkan di tengah padang pasir. Ya, ada pemeriksaan lagi, sopirnya nggak berani diturunkan di tengah padang pasir. Daripada kena denda, sopirnya kan diturunkan. Jadi ada macam-macam, ada yang dibuang, ya, ada yang resikonya besar. Ya. Baik, itu terkait pelaksanaan haji beberapa poin. Sekarang kita masuk ayat tentang bagian-bagian akhir dari ibadah haji di ayat 199 dan ayat 200 ya. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Tsumma afidu, kemudian bertolaklah kamu. Di terakhir kemarin ayat 198 itu tentang memperbanyak zikir kepada Allah di Arafah khususnya. Ya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril harami wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Ya. Jadi kalau kemarin ayat sebelumnya itu bagaimana pelaksanaannya setelah wukuf di Arafah. Ya, ini ayatnya ini sama sebenarnya, satu ini. Setelah wukuf di Arafah itu
menyebut nama Allah ke Musdalifah, setelah itu kembali ke Mina, setelah dari Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Itu disebutkan oleh Allah, fadhkurullaha indal masy'aril haram, berzikirlah, ingatlah kalian kepada Allah di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu ya Mina, ya. Atau Masy'aril Haram itu sekarang disebut, ketiga tempat itu disebut Masy'aril Haram, ya Mina, kemudian Arafah dan Musdalifah. Nah, ada penekanan lain dari Allah, tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Bertolaklah kamu dari Arafah. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat penjelasannya. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat orang-orang disyariatkan untuk bertolak, di dalam tanda kurung Arafah. Bertolaklah kalian dari Arafah sebagaimana orang-orang disyariatkan seperti itu. Qala ahli tafsir, banyak ahli tafsir menjelaskan, karena Quraisyun wa khulafa'uha wa man kana bi diniha wa humul hams yaqifuna bil Musdalifah. Sebagian ahli tafsir berpendapat, bercerita, menjelaskan orang-orang Quraisy, sekutu-sekutu Quraisy pada zaman sebelum Nabi SAW. Haji itu sudah menjadi aktivitas rutin, ibadah rutin. Tata caranya saja yang kemudian banyak perubahan. Termasuk salah satunya itu, mereka wukufnya itu bil Musdalifah, di Musdalifah. Kenapa demikian? Mereka itu punya pikiran, nahnu ahlullah wa qatan harramahu fala nukhlifal haram wala nakhrus minhu wa yata'azzamuna ayyakum ma'asairil arabi bi Arafat wa sairin nas kanu yaqifuna bi Arafat. Mereka berpendapat mereka itu adalah ahlullah, mereka itu kekasih Allah, mereka itu orang pilihan. Mereka itu tinggal di tanah haram, mereka tinggal ya, di sekitar Ka'bah. Mereka tidak mau ya masuk Arafah, wukuf di sana sebagaimana kebanyakan orang. Sebenarnya bukan karena Arafahnya mereka nggak mau. Mereka wukufnya di Musdalifah, tidak mau wukuf di Arafah karena kebanyakan orang wukuf di sana. Sehingga motivasinya sebenarnya adalah mereka merasa lebih besar dari yang lain. Oleh karena itu kata para tafsir, fa'amarahumullahu an yaqifu bi Arafat, maka diperintahkan oleh Allah orang-orang Arab Quraisy itu untuk wukuf di Arafah.
dan bertolak di sana bersama orang-orang lain. Wa akhbarahum annahu sunnata Ibrahim, annahu sunnatu Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam, dan memberitakan kepada mereka itulah sunnahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi dari Arafah mereka diminta untuk berangkat, tapi yang nggak mau. Ya dari Arafah kan ke Musdalifah, ke Mina. Kemarin ketika proses wukuf itu saya di perjalanan, kemudian bertolak ke mana? Musdalifah. Kemudian akan harusnya menginap di sana, tapi sudah dibentengi keputusan Majelis Ulama, sudah ada tentang muru lewat saja di Musdalifah. Tapi saya pas itu juga dalam perjalanan kemarin saya keluar kota itu mendengarkan laporan langsung dari sana, betul sangat bergerak di Arafah, di Musdalifah tidak bergerak. Ya, posisi bisa. Oke, saya nggak tahu nanti laporannya jalur Agus Maksud ya, Agus Maksud nontonnya. Setiap hari nulis saya baca ya, sebagian laporannya Agus Maksud. Nggak bisa jalan karena memang itu tempat yang kecil-kecil. Musdalifah kecil. Sebenarnya sudah ada solusinya, murur, jangan berhenti. Cuma kan nggak bisa dikandani kabeh. Masa Indonesia saja, yang lain kan enggak. Yang masjidnya yang bisnya dari yang lain, ya mungkin juga masih berhenti juga di Musdalifah. Sehingga yang belakang mau murur, mau lewat aja juga nggak bisa. Sehingga sebagian tapi sudah dibuat fatwanya, ya itu mendukung kemungkinan Musdalifah itu hanya murur lewat saja, ya lewat saja. Tapi ya begitu, buat sakit lipat, pun lipat mau ngangkat kok, gitu ya. Jadi ketika saya mendengarkan laporan langsung radio ya, di kendaraan, itu sebagian jamaah itu turun, tidak disebutkan jamaah dari mana, apakah dari Indonesia atau bukan Indonesia. Kalau bayangan saya bukan Indonesia. Orang Indonesia itu tertib pasti, paling tertib di antara yang lain. Indonesia itu tertib. Ya, salah satu modal tertib itu adalah tidak tahu. Kalau ini kayak so, katanya aku tidak itu semua itu tahu. Sementara yang lain itu sebagian punya ini ya, punya pengalaman. Bis nggak bisa lewat, turun mereka, turun jalan. Karena jalan, kemarin itu disebutkan banyak yang meninggalkan barang bawaannya termasuk air mineral, kan? Karena merasa mungkin tidak, tinggal sebagian barang bawaannya airnya berangkat. Sementara yang belakang nggak jalan-jalan, haus Yesus. Jadi ada yang ngambil di antara sopir bus, ada yang ngambil kemudian dibagikan kepada jamaah di belakang. Yang belakang kayak seopah. Ya, nah itu situasi terbaru kemarin ya. Selalu ada pengaturan yang boleh jadi itu akan menjadi masalah ya, pengaturan baru menjadi masalah. Nanti ada cerita lagi ya tentang jamaah dipecah-pecah ya, dipisah-pisah ya. Baik.
summa afidu min haitsu afadhan nas. Ya, saya mau siapa manusia di sini? Orang Yaman. Kemarin itu yang sempat dibahas tentang orang Yaman. Ya, di ayat sebelumnya. Bagian orang Yaman dalam sebuah riwayat disebutkan ketika ibadah haji boten nggawa bekal sama sekali, sehingga setiap kebutuhan mereka meminta kepada orang. Ketika ditanya sampai betul-betul bekal, saya bekal Gusti Allah doa. Maka itulah Allah menurunkan ayat wa tazawwadu, bawalah kalian bekal, berbekallah kalian. Itu perintah untuk membawa bekal. Saniki gak trimo bekal cepat-cepat ya wae gitu kan. Ya. Tapi kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Masih mau bekal semua tetaplah bekal takwa itu terbaik. Jadi itu cara Al-Qur'an ya. Sing kurang bekal masih muni niat karena Allah tok, pasrah Allah saja, diperintahkan membawa bekal. Bagi yang sudah bawa bekal sambil wakil oleh Allah diingatkan, tetap saja yang terbaik itu bekal takwa, gitu ya. Jadi ayat itu harus dipahami bahwa ayat Al-Quran itu selalu biasanya menyimpan pesan yang tersembunyi, tidak semuanya disampaikan. Kalau itu kemudian dibaca langsung, dan berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu bekal takwa, harusnya bawa bekal apa? Gitu ya. Ayat itu dan berbekalah kalian, ternyata ini untuk orang yang jadi niat tok, karena Allah pasrah saja kepada Allah, tapi tidak membawa bekal, berbekal. Sementara fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Itu untuk orang sing wis nggawa bekal, tapi ini niatnya bukan karena Allah gitu. Makanya dalam penyembelihan juga begitu, la yanallahu al-birra wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Sing sampai itu bukan darah, bukan dagingnya ketika menyembelih. Ini kan bagi yang tidak berangkat haji berkurban. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Niku kanggo sing kurban. Saya gak kurban, no gitu kan. Itu maknanya begitu. Ukur sing gak kurban muni repot. Waduh, ini model takwa saja kan repot. Ya, karena darah daging yang di sebelah itu kan tidak akan sampai kepada Allah. Daging sampai tidak akan sampai kepada Allah. Yang penting takwa. Itu cocok kalau diucapkan kepada yang kurban. Kalau tidak kurban, diminta untuk berkurban. Baik. Yang kedua ada yang mengatakan yang dimaksud An-Nas di situ adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Baik, summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyaallah muslimin rahimahullah. Itu terkait dengan ayat ini, menegaskan ayat sebelumnya, karena di ayat sebelumnya itu sudah muncul فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Di ayat ini itu hanya menegaskan khususnya bagi orang-orang Quraisy yang tidak
berangkat ya dari Arafah ya. Wukufnya tidak dari Arafah tapi dari Musdalifah, itu sejarahnya begitu. Nah, ayat 200 Allah mengatakan fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau sudah kalian selesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah kalian dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, atau bahkan berzikir lebih banyak daripada itu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi ayat ini terkait dengan apa namanya, kebiasaan orang-orang ya, supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala ya bisa memberikan kepada mereka pelajaran. Sebutlah nama Allah. Kalau kalian sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kalian, sebutlah nama Allah ya, kadzikrikum aba'akum aw asyadda, sebagaimana kalian itu menyebut nama-nama nenek moyang kalian atau bahkan lebih banyak. Orang Arab itu punya keistimewaan, kelebihan. Namun itu mereka itu apal garis nasab mereka. Wiling temen sama kula panjenengan wis munggah mari buyut wis kangelan. Oh, padha gure kangelan. Ya. Orang Arab itu punya kelebihan. Ya, salah satu kelebihan mereka hafal garis keturunan mereka itu. Ya. Sampai ke atas-atas, saking seringnya menyebut itu. Ya tentu di situ ada kebaikan, ada bagus juga. Baiknya adalah kita tahu ya sejarah namanya. Tapi kadang-kadang itu menjadi alat untuk membanggakan nasab mereka. Makanya sambil-sambil kita persoalan tentang nasab itu kan ya begitu. Ya di situ ada kelebihannya. Tahu kok garis nasab sampai atas. Sampai mari dibeli buyut situ setelah. Oh ya, buyut dari kadang-kadang aku jenengnya buyut sampai tahu jenengnya. Terakhir mulai mbak. Maka kata Allah, fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Maka ingatlah, sebutlah nama Allah sebagaimana kalian menyebut nama-nama ayah kalian, aw asyadda dzikra ya. Atau kalau misalnya ya lebih banyak lagi. Dan orang-orang Arab itu kalau sudah haji itu ya berbangga-bangga dengan orang tuanya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya. Kalau sudah urusannya berzikir, berdoa kepada Allah, Allah mengingatkan bagaimana orang itu memohon kepada Allah. Di antara orang-orang itu may yaqulu rabbana atina fid dunya, ada yang minta Rabbana atina fid dunya, ya Allah
semuanya dunia semua. Begitu. Jadi ketika di ayat 200 ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengingatkan banyak orang, ini termasuk kita. Teko kene itu kan di peseni ya. Mangke nek punten Arafah niku pas posisi wukuf niku mustajab. Sampeyan ndonga apa mawon. Niku rata-rata sing nampa mawon niku kabeh sing dijaluk dunya kabeh. Iya kan? Maka Allah menceritakan, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina." Gitu. Ayo coba kita takon. Dan dari situlah kabeh sing titip kabeh diwacana ya kali biasane nek wukuf iku. Sing dijaluk rata-rata adalah dunia. Wukuf. Maka Allah mengingatkan dengan ini. Ada orang itu yang doanya isinya adalah dunia. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat di ujung ayat, wa ma lahum faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Maka yang berdoa kepada Allah hanya urusan dunia saja, di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Ya, saking kepingin sing diwaca maka di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Di ayat selanjutnya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, tapi sebagian yang lain ya ada yang berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doanya itu, permohonannya kepada Allah itu lengkap. Doa yang cukup populer itu disebut oleh para ulama, itu disebut doa untuk semua kebaikan. Itu akhirnya dalam bahasa Indonesia disebut doa sapu jagat ya. Ini singkat tapi mencakup semua yang dibutuhkan oleh manusia. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min ad-du'a bihi wal hasana alaihi. Yukthiru min ad-du'a bihi wal hasana alaihi. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa itu dengan doa dan beliau menganjurkan supaya orang banyak membaca doa. Maka Allah mengatakan di ayat terakhir yang tadi kami bacakan di dalam sholat subuh, ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ya, bagi mereka ada bagian yang besar dari usaha mereka. Ulaika da'una bihadzal du'a, yang berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu mereka akan mendapatkan thawabun 'azim, ya, akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Wallahu sari'ul hisab,
maha cepat di dalam menghitung amal ibadah kita sekalian. Karena di ayat-ayat sebelumnya Allah perintahkan supaya kita banyak menyebut nama Allah, ya, baik mulai di Arafah maupun setelah itu sampai selesai ibadah haji, banyak menyebut nama Allah. Masya Allah. Kalau ayat selanjutnya itu tentang bagaimana menyelesaikan dengan nafar awal atau nafar sani. Ya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi turja'un. Dan ingatlah, sebutlah nama Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan, yang sekarang ini. Itu namanya hari tasyrik. Ya, banyak berzikir. Salah satu caranya adalah dengan apa istilahnya? Bertakbir. Ya, setelah selesai sholat itu. Ya. Dari situ kemudian Allah memberikan keringanan. Ya, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Jadi ada yang menyelesaikan sekarang, selesai sudah. Tapi yang nafar sani ya sampai ya hari tasyrik selesai. Gitu. Itu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Ya, mudah-mudahan yang paling penting pulau panjenengan khususnya yang belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Ini kewajiban. Ini fardu, kewajiban kita oleh para ulama dirumuskan sebagai rukun Islam. Ya, karena itu sing dereng masih kaya mulai kan nuntut misalnya. Sing siji daftar, sing nomor loro banyak doa. Nek mboten tau niat mboten daftar. Ya, nek sing pun niat, nah berarti langkah selanjutnya daftar. Nopo sing gawe daftar kira-kira itu supaya ono. Ya. Saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan itu jadi sekali lagi kalau menjadikan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi yang belum, bagi yang sudah, ya mudah-mudahan juga tetap diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah haram, baik itu haji